Hai, jumpa lagi dengan saya Mahmud Samuri, pejuang kompetensi yang ingin berbagi dengan sesama profesional HR di Indonesia untuk memajukan SDM Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang 10 LSPM SDM yang sudah berlisensi di Indonesia. Siapa saja mereka? Kita lihat berikut ini. Dari 10 LSP MSDM di Indonesia yang sudah memiliki lisensi, sebagian besar masih berada seputaran wilayah Jawa dan Bali. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa tahun ke depan sudah mulai muncul di wilayah-wilayah lain agar memberikan kesempatan yang sama bagi para praktisi pengelolaan SDM di Indonesia di wilayah-wilayah non-Jawa dan Bali untuk mengikuti proses sertifikasi. Nah, gambaran adalah di Jakarta sendiri sudah ada dua. Yang pertama adalah LSP MSDM Indonesia. LSP MSDM Indonesia merupakan LSP yang pertama kali berdiri sejak SKKNI Manajemen SDM disahkan. LSP MSDM sendiri merupakan LSP yang paling awal dan didirikan oleh para praktisi yang terlibat aktif pada proses pembuatan SKKNI pada tahun 2014. Selain LSP MSDM Indonesia, di Jakarta juga ada LSP MSDM Ilma. Di tempat lain di mana lagi ada? Di Bekasi juga ada satu LSP MSDM Kompeten Indonesia. Selain di Bekasi, juga ada di wilayah Yogyakarta, ada satu juga LSP yang sudah berlisensi di sana, yaitu LSP MPSDM. Di wilayah semakin ke timur, ada juga, ini di wilayah Semarang, ada satu LSP MSDM Brilian. Jadi di wilayah Jawa Tengah ada Semarang dan Yogyakarta, ada dua. Di Jakarta sudah ada total, Jakarta dan sekitarnya sudah ada tiga berarti. Nah, ya, cukup banyak di wilayah Indonesia Timur. Di Surabaya sudah ada 4 LSP MSDM yang berlisensi, yaitu LSP MSDM Universal, kemudian LSP MSDM Nusantara, kemudian LSP MSDM Profesional, dan juga LSP MSDM Global. Itu di wilayah Surabaya. Semakin ke timur ada di wilayah Bali. Di Bali ada satu di Denpasar, yaitu LSP MSDM Bali ASEAN International. Dan saya dengar akhir tahun 2019 kemarin dan awal tahun 2020 ada 5 LSP yang sekarang sedang dalam proses untuk mendapatkan lisensi. Mudah-mudahan semakin banyak LSP yang berdiri di Indonesia untuk turut memajukan sertifikasi profesi MSDM di Indonesia. Hal yang baik yang sudah terjadi adalah dari 10 LSP MSDM yang sudah berdiri ini, mereka ternyata sudah berkolaborasi untuk membuat skema bersama. Ya, ceritanya ketika dulu mereka masih masing-masing membuat skema sendiri-sendiri, ada perbedaan yang cukup mencolok antara LSP 1 dengan yang lain dari sisi penamaan skema, tapi isinya berbeda. Nah, dengan mereka sekarang berkolaborasi melalui forum LSP MSDM yang ada di Indonesia, mereka bekerja sama untuk membuat satu skema bersama yang mereka akan pakai untuk uji di masing-masing LSP. Dampaknya apa? Maka nanti akan muncul skema yang namanya sama, maka isinya juga sama, jumlah unit kompetensinya akan sama. Ini menghindari kesenjangan dan perbedaan praktek sertifikasi dan juga jumlah kompetensi yang dulunya berbeda-beda sekarang akan menjadi lebih seragam. Mudah-mudahan ke depan dengan dikeluarkannya SKKNI yang baru, skema bersama itu akan segera terrealisir dan segera melakukan sertifikasi di wilayah masing-masing secara bersama-sama, akan ikut berkontribusi kepada Indonesia memunculkan makin banyak praktisi-praktisi MSDM di Indonesia yang kompeten dari berbagai disiplin maupun dari berbagai klaster, sehingga akan meningkatkan kinerja
di industri masing-masing karena mereka sudah mendapatkan pengakuan di profesinya sebagai pengelola SDM di Indonesia. Demikian sharing saya terkait dengan 10 LSP MSDM yang sudah berlisensi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini membantu Anda memberikan pemahaman LSP mana saja yang bisa menjadi alternatif Anda untuk mengikuti sertifikasi profesi manajemen SDM. Dari saya, Mahmud Samuri, menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Salam kompeten.